Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidatal islamiyata asasan li fikratihi wa masdaran li ahkami. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu lanabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fasataksuruna. Qalu fama ta'muruna? Qala fu bi bai'atil awal fal awal a'tuhum haqqahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih. Jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga petang hari ini kita masih dilimpahi berbagai nikmat, berbagai kelancaran, berbagai kebahagiaan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang selalu menyeru dengan cara dakwah seperti beliau, kemudian mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti jejak langkah beliau, dan menjadikan akidah Islamiyah ini sebagai asas bagi pola pikirnya dan bagaimana dia menjalani kehidupan di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan petang hari ini tadi sebagaimana dijelaskan oleh pembawa acara bahwasanya materi yang akan kami sampaikan pada petang hari ini yang kebetulan merupakan akhir tahun Masehi dalam penanggalan Masehi ya, Samsiah, tanggal 31 Desember, yaitu materi yang akan kami sampaikan adalah Kaleidoskop Umat Islam Indonesia 2021. Insya Allah yang kami sampaikan tidak urut Pak, bulan per bulan ya. Karena mungkin sudah dirangkum ya oleh televisi atau oleh media massa ya. Cuma nanti kita bahas kaleidoskop itu dari sudut pandang yang menggunakan yang namanya Trigatra dan Pancagatra. Mungkin ini yang generasi lama tahu ya,
Kalau generasi yang milenial saya kira hanya selintas di pelajaran PPKN. Apa sih Trigatra itu? Trigatra itu ibaratnya adalah hardware, Pak. Perangkat kerasnya nanti meliputi letak dan bentuk geografis, kemudian keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Adapun Pancagatra nanti kita bahas dari sisi I-Polek Sosbud Hankam. I-nya ideologi, Pol-nya politik, Ek-nya ekonomi, Sosbud adalah sosial budaya, dan terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Nanti ada tambahan biasanya hukum, ya, hukum di tengah-tengah. Ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum itu mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan di tengah-tengah atau sesi tambahan yang ini menambahkan fakta-fakta yang terlewat begitu ya. Karena saya punya disclaimer. Yang pertama bahwasanya ini fakta-fakta saja dulu ya, fakta-fakta dulu. Nanti di akhir baru kita bahas opini islaminya bagaimana ya. Jadi fakta-fakta ini kalau kita tidak mengikuti berita atau misalkan kita tidak terlalu sadar ya, aware terhadap kondisi kaum muslimin, ya mungkin kelewat begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin bisa ditambahkan nanti di sesi tanya jawab ya. Kalau fakta-faktanya tidak cocok begitu ya, atau ada fakta-fakta baru ya. Yang ketiga adalah mungkin nanti yang saya sampaikan banyak sisi negatifnya, Pak. Ya. Sisi negatifnya dari fakta-fakta tersebut ya. Tapi kalau Bapak-bapak nanti menemukan sisi positifnya monggo ya, monggo kita bahas bersama. Baik, itu untuk mengawali ya pertemuan kita petang hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama. Kalau kita ikuti sepanjang tahun 2021 dari sisi Trigatra tadi Pak, saya bilang bahwasanya ada hardware-nya Indonesia ya, dari sisi letak dan bentuk ya, geografis Indonesia ya seperti ini ya, dari dulu sampai sekarang ya, seperti ini. Di tengah dua benua Asia dan Australia, kemudian di tengah dua samudra besar ya, India dan laut Samudra Hindia ya, Samudra Pasifik iya betul ya, Pasifik ya, Pasifik. Kondisi pulau-pulauannya ya seperti ini, berada dalam ring of fire ya, banyak bencana dan seterusnya, tidak berubah ya. Kemudian berkaitan dengan penduduk, keadaan dan kemampuan penduduk, ya itulah yang berubah biasanya ya, karena itu masih ada pengumpulan data ya. Jadi demografi penduduk, misalkan dulu berapa sih umur orang-orang yang produktif ya, sekarang bagaimana ya, apa banyak orang tuanya daripada yang mudanya, atau banyak pemudanya daripada orang tuanya. Tapi kalau kondisi masjid kita Pak, rata-rata di Indonesia ya seperti ini ya, artinya bisa jadi banyak sekali yang sepuh-sepuh ya, yang sholat, yang rutin ya. Para pemudanya ya bisa dihitung dengan jari. Tapi alhamdulillah masjid kita banyak anak-anaknya ya, banyak anak-anaknya dan agak ramai ya. Tapi insya Allah akan ditertibkan. Itu adalah keadaan dan kemampuan penduduk ya. Kalau melihat umat Islam ya, umat Islam kalau dari dulu ya sekitar ya masih mayoritas ya dari jumlah ya. Dulu di atas 90%, sekarang ya sekitar 85%, 87% ya. Nah, itu keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian keadaan dan kekayaan alam. Nah, keadaan dan kekayaan alam. Nah, ini juga bisa berubah ya. Berubah sekali ya. Kalau dulu mungkin masih banyak hutan
belantara, hutan atau semak ya, belukar. Sekarang jadi perkebunan ya. Yang ramai kemarin itu kan di Kalimantan ya. Akhirnya ketahuan ya, yang katanya tidak ada deforestasi, tidak ada penggundulan hutan. Setelah dilihat pakai satelit, maka yang muncul adalah bopeng-bopeng ya. Coklat-coklat yang mendominasi yang dulunya hijau ya. Jadi coklat-coklat dan mungkin hitam ya, karena tambang batu bara ya. Baik, itu mungkin untuk fakta dari Trigatra ya. Saya kira tidak banyak yang diungkap, atau kalau mau jadi fokus dari bapak-bapak sekalian ya bisa ya kita bahas ya. Nah, yang saya fokuskan adalah di Pancagatra ya. Pancagatra ini ibaratnya softwarenya, Pak. Ibarat softwarenya itu artinya kalau misalkan komputer ya, komputer itu sudah bagus Pak, paling mahal ya. Mesinnya kencang aslinya ya, kemudian kapasitas penyimpanannya juga besar, tapi softwarenya tidak mendukung ya. Softwarenya ecek-ecek ya. Softwarenya mungkin software jadul ya, software lama ya. Mungkin Windows XP yang banyak celahnya keamanan ya, sehingga tidak aman untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan privasi ya, baik itu keuangan maupun data-data diri misalkan. Sekarang ada Windows 10, sudah Windows 11 ya. Linux juga tambah kenceng ya. Artinya sebenarnya kita harus fokus ke software ini ya, karena dari software ini ya, kalau kita misalkan ya melihat dari softwarenya kita butuh sesuatu yang lebih kencang, kita pasti akan menyesuaikan hardwarenya. Hardwarenya kita akan bikin yang memenuhi keinginan kita ya. Seperti dulu Android ya, Android itu dulu ndak ada, tapi setelah kita butuh software yang mumpuni gitu ya, yang enak dipakai, cepat, kemudian dia responsif dan seterusnya, itu yang Symbian, yang dulu Symbian, kalau di Nokia yang lama itu Pak, itu lewat ya, nggak dipakai. Ada nanti Windows yang untuk nulis-nulis ya, di iPad ya, di ini atau BlackBerry lah ya. BlackBerry itu sudah tidak kepakai ya, karena memang kebutuhan software kita sangat cepat. Nah, berkaitan dengan ini, maka softwarenya orang di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Nah, ini maka tadi saya sampaikan kita pakai Pancagatra Pak untuk menilainya, yaitu dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan nanti hukum ya tambahannya. Ya, karena itulah isi otak orang Islam ya, isi otak orang Islam, kemudian kelakuan orang Islam ya dilihat dari situ ya, dilihat dari situ, dari ideologinya, dari politiknya, ekonomi itu dan seterusnya. Umat manusia yang lain di luar negeri juga sama ya, menilainya juga dari situ juga bisa. Baik, yang pertama ideologi, ada fakta-fakta yang ingin kita ungkap bahwasanya memang Indonesia ini ideologinya adalah masih Pancasila ya, masih Pancasila. Meskipun kemudian yang terjadi akhir tahun lalu juga mau memasuki tahun ini hampir menjadi Trisila ya, atau bahkan Ekasila ya. Dan itu tanpa perlawanan. Artinya tidak ada yang protes ya kecuali yang demo besar satu kali itu ya. Sedangkan pejabat-pejabat kemudian wakil-wakil rakyat tidak bersuara begitu. Ya itulah kondisi kita ya. Kemudian ada mungkin bentukan ya, badan bentukan dari pemerintah yang ternyata justru membuat sayembara yang aneh ya dulu itu. Aneh karena membenturkan orang Islam. Ya, ini bapak-bapak ya, kalau memang kurang membaca nanti bisa kita uraikan lebih lanjut. Tapi yang penting begitu Pak, bahasanya kita memang Pancasila oke ya. Pancasila ya. Ya, Pancasila itu sebenarnya kalau orang memahami itu ketika ditanya siapa sih yang Pancasilais begitu ya. Dulu ya tahun 80-an, apakah Pak Harto dan sebagainya. Sampai ke sini kita memahami bahwasanya itu adalah harapan sebenarnya, harapan bahwasanya kita punya kondisi-kondisi yang 5 sila itu ya. Karena pada intinya ya kayak sila kelima itu kan kejadiannya sebenarnya kapan ya. Karena tidak
orang memahami sebagian besar kok tidak sejahtera. Ya. Buktinya ya, sebagian besar masyarakat Indonesia kan keluarga pra sejahtera atau sejahtera. Walau alam nanti kalau masjid kita menyurvei siapa sih yang di sekitar masjid kita ini yang mustahik misalkan, nah, yang berhak ya, atau yang ya berhak menerima zakat ya, atau yang muzaki ya, yang wajib mengeluarkan zakat misalkan. Nah nanti kita dapat ya kondisi-kondisi yang sila kelima itu apakah terwujud atau enggak. Yang berikutnya tentang ideologi, kita ternyata masih dominan sekularisme, Pak. Sekularisme itu memisahkan antara aturan agama ya, dengan aturan negara, aturan kehidupan sehari-hari kita. Ya. Dan itu kemarin ya sempat dibahas ya, fatwa MUI yang tidak membolehkan kita mengambil sekularisme ini. Jadi kalau orang Islam harusnya mengambil Islam saja, begitu ya. Jangan campur-campur, begitu. Intinya seperti itu. Oleh Pak Kiai Imanan ya, Kiai Imanan dari MUI. Dan dia membawakan Quran surat Ali Imran ya. Quran surat Ali Imran ayat 85 dan ayat 19. Ya, nanti kita bahas. Intinya dia memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara itu seperti misalkan kalau Al-Quran bilang khamr itu haram totally ya, semuanya, maka ya sudah buang yang punya ya. Yang belum punya nggak usah beli ya. Ya. Pabrik-pabrik ditutup, harusnya seperti itu. Itu pun itulah yang terjadi di Madinah ya, ketika ayat tentang pengharaman khamr turun. Para sahabat itu sebenarnya masih suka ya khamr itu. Jadi kalau nongkrong ya, misalkan di warkop, kalau sekarang mungkin ya, kalau di masa sahabat ya di rumah-rumah begitu ya, bertamu, yang disuguhkan adalah khamr begitu. Tapi begitu ayat ini turun disebarkan di Madinah, yang terjadi adalah apa Pak? Yaitu banjir khamr. Ya. Jadi semua ditumpahkan di jalan-jalan khamr itu. Ya. Dari tong-tong itu di dalam rumah dikeluarkan semua. Itu wujud ya, wujud dari tidak ada pemisahan antara agama, aturan agama dengan aturan negara. Kalau sekarang ya monggo ya dilihat apakah sudah menerapkan itu saja ya, yang jelas-jelas haram gitu ya. Apakah dimasukkan dalam aturan negara. Nah, untuk sekularisme seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya sekularisme ini sekarang ya itu justru berteman dengan komunisme Cina, Pak. Yang pahamnya untuk ekonominya kapitalis. Sebenarnya ini agak campur sebenarnya. Jadi ketika orang ayo jangan ambil Islam sebagai agama ya. Islam hanya di masjid ya. Agama-agama lain hanya di tempat ibadah mereka. Tapi ya mereka rame-rame melirik ke Cina. Yang Cina itu justru dengan agama itu tahu sendirilah gitu ya. Namanya komunis ya gitu. Bahkan di sana kan di Uighur ada camp ya, camp untuk orang Islam yang katakanlah yang masih mau sholat gitu, tapi kemudian di stop ya, dimasukkan ke dalam camp. Camp itu ya barak-barak seperti gudang pabrik Pak ya, luas ya. Dalamnya orang ya dicuci otak begitu, nggak boleh sholat, diajari tentang tidak ada Tuhan dan sebagainya, kerja dan kerja begitu, intinya begitu. Baik, itu dari sisi ideologi. Nanti kalau mau ditambahkan silakan Pak berkaitan ideologi, kita cepat aja. Politik ya, politik itu kalau dalam negeri kita masih mengatakan politik kita kerakyatan ya, tapi ternyata yang lebih mendominasi yang kelihatan sekarang adalah oligarki ya. Oligarki itu kumpulan dari pengusaha Pak. Kalau pengusaha punya keinginan A misalkan, ya tidak ada itu namanya masih lihat rakyat ya. Rakyat ikut sajalah begitu ya. Kalau oligarki bilang PCR
ya PCR gitu. Padahal sudah vaksin, sudah level 1 ya. Tetap aja PCR begitu ya. Pengusaha bilang UMR enggak boleh naik. Ya kepala daerah ya nanti dulu ya, ketir-ketir kalau mau menaikkan. Kecuali Jakarta kemarin ya lobby-lobbynya kuat ya, dan tapi kalau di lain daerah ya seperti itu, oligarki. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain, politik dalam negeri, ada KKN, syarat KKN, korupsi kolusi, nepotisme ya. Yang katanya dulu nggak akan menjadikan keluarganya sebagai pejabat ya. Tapi ternyata anak dan mantunya jadi pejabat ya. Kan itu ya itulah ya. Kemudian mengabaikan tuntutan rakyat ya, macam-macam dan sebagainya. Katanya kerakyatan tapi mengabaikan tuntutan rakyat. Nah, politik luar negeri katanya masih bebas dan aktif ya Pak. Dan memang ini akhirnya jadi apa ya, satu blunder ya, ketika mereka bilang Indonesia demokrasi. Tapi malu-malu waktu bahas soal Natuna ya Pak ya. Katanya aktif, tapi ketika justru wilayah kita itu diacak-acak kok tidak aktif begitu ya. Kemudian ada KKB Papua ya, kelompok kekerasan bersenjata ya, Papua ya. Kemudian sampai kemarin barusan Piala AFF hanya dikasih nasi kotak gitu ya, kita hanya bisa protes misalkan ya, memang aturannya gitu misalkan, dan seterusnya ya. Nah, sistem bubble lah macam-macam ya. Itu politik luar negeri lah ya. Nah, harusnya sebenarnya dikembalikan ke definisi politik ya. Nanti apa definisi politik ya, bocoran secara Islam saja. Rasul pernah mengungkapkan satu hadis berkaitan dengan perpolitikan ini. Politik itu dalam bahasa Arabnya adalah siasah Pak. Siasah bahasa Indonesia jadi siasat ya. Siasat konotasinya jadi jelek ya. Padahal siasah dalam bahasa Arab itu dari kata sasa ya susu, siasah ya, siasatan ya. Nah, kata itu pernah diungkap oleh hadis ya, oleh Rasul SAW dalam hadis beliau dalam kumpulan hadis Bukhari yang tadi saya bacakan di muka. Yaitu bunyinya begini, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu diurus oleh para nabi ya. Jadi kata ada tasusuhumul anbiya, ada tasusuhumul anbiya, itu ada kata diurus ya. Ada yang lain diterjemahkan dipimpin ya, tapi lebih kena adalah diurus. Diurus oleh para nabi-nabi. Memang banyak sekali nabi dari Bani Israel ya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap kali nabi itu wafat maka digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Nah, seperti itu dan panjang hadisnya tadi saya baca. Intinya bahwasanya Rasul itu pernah ya. Oh ya, hadis itu sebenarnya memuat pengganti Rasul ya. Ya. Wa innahu la nabiyya ba'di ya. Fasayakunu khulafa fasataksuruna, dan bahwasanya akan ada pengganti ya. Penggantiku namanya khulafa. Khulafa itu jamak ya, kumpulan dari khalifah ya. Khalifah itu pemimpin akhirnya. Jadi penggantinya Rasul itu bukan nabi lagi seperti Bani Israel, tapi yaitu pemimpin umat, atau disebut Amirul Mukminin ya, sama saja ya. Imamul A'zam sama, imam yang besar, imam agung ya, sama ya. Itu adalah, atau sultan misalkan hampir sama, imam ya, khalifah dan seterusnya. Dan khalifah ini banyak begitu. Fasatak suruna, fasayak suruna, dan khulafah ini banyak. Memang setelah sepeninggal Rasul kita mengenal 4 yang besar ya kan. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah itu ada khalifah-khalifah lain gitu sama ya. Meneruskan estafet kepengurusan. Jadi mengurus umat Islam itu oleh para khalifah. Nah, itulah siasa dalam Islam. Jadi ada, akhirnya nanti kan pernah ada satu statement yang sangat terkenal dari
Khalifah Umar bin Khattab ya. Kalau ada keledai yang tersungkur di tengah jalan, itu nanti Umar yang akan kena di akhirat, begitu. Intinya begitu ya. Jadi Umar bin Khattab itu ngurusi jalan juga, jalan itu supaya tidak ada lubang, gitu. Dulu itu sudah seperti itu. Ya. Jadi itu ya untuk politik ya. Ekonomi misalnya, ekonomi kita ada ekonomi mikro, makro ya, kemudian ada ekonomi konvensional ya, syariah ya. Ada ilmu ekonomi, ada politik ekonomi. Ilmu ekonomi itu lebih ke cara-cara mencari nafkah ya, cara menjual ya. Dan ilmu ekonomi itu bisa dimiliki oleh siapa saja karena berkaitan dengan teknik Pak ya. Makanya ada Guillaume ya, ada satu filosofi, kalau misalkan orang itu nggak bisa senyum ya jangan jualan ya, itu misalkan itu umum ya. Ilmu ekonomi sebenarnya, ilmu ekonomi itu kalau barang langka harganya naik ya, kalau banyak barang jadi harganya turun, itu ilmu ekonomi. Nah tapi kalau teori ekonomi, nah ini yang katakanlah jadi fokus ya pada ekonomi ya, pembahasan malam hari ini, yaitu ternyata kesimpulannya adalah dari hulu sampai hilir ekonomi Indonesia atau politik ekonomi Indonesia itu bersifat kapitalistik ya. Kapitalistik itu hanya mengandalkan modal Pak ya, mengandalkan modal. Jadi siapa yang punya uang banyak itulah yang berkuasa itu. Dan uang itu ya kebanyakan tidak dijadikan sebagai barang real ya, tapi diputar lagi di pasar modal atau di katakanlah bursa ya, bursa. Artinya uang ketemu uang ya, bukan uang ketemu barang gitu. Nah inilah makanya yang disebut dengan kapitalistik. Nah ciri yang menonjol dari kapitalistik ini adalah sistem ribawi nanti akhirnya. Sistem yang mengandalkan hutang ya, mengandalkan hutang. Jadi dia mau dalam negeri mau luar negeri hutang ya. Mau anak orang kecil mau orang kaya itu hutang ya. Ekonominya adalah ekonomi hutang ya. Nah kasus-kasus yang kemarin terjadi itu kan seperti itu, kayak pinjaman online ya. Kemudian kasus ya, bangkrutnya Garuda ya. Kemudian bangkrutnya BUMN ya. Itu kan karena hutang luar negeri, hutang dalam negeri ya. Pinjol-pinjol itu kan muncul karena kalau untuk masyarakat kan orang per orang kan butuh dana ya, kemudian terjerat ya. Karena semua sudah punya handphone ya, kemudian ada aplikasi yang tinggal klik ya, uangnya sudah masuk ke rekening ya. Tapi ketika lihat bunga yang harus dibayarkan ya, per bulan atau per tahun, akhirnya orang malas bayar ya. Nah ketika malas bayar, maka pinjol-pinjol ini ya, orang-orang yang tadi mudah meminjamkan uang kemudian mengacak-acak nomor handphone atau kontak yang di HP orang yang pinjam uang dan ngemplang itu nggak mau bayar. Dihubungi semuanya ya, teman-temannya ya, dari nomor dia itu, dari buku telepon di HP dia itu. Nah, dihubungi misalnya di kantornya, temannya sekantor dihubungi ya. Kalau di tetangga datangi tetangga dan seterusnya. Yang terjadi adalah kemarin banyak yang protes ya, dan seterusnya. Nah itulah ya, karena orang tadi ya punya duit tapi nggak mau jadi barang real gitu ya, akhirnya jadi pinjol itu bunga berbunga dan seterusnya. Nah kalau dalam Islam ya harusnya ekonomi itu diatur dengan Islam. Terus apalagi begini Pak, ada landasan dasar dari ekonomi ya, teori ekonomi yang sudah kita kenal ya, itu yang sebenarnya kalau diteliti itu keliru, yaitu bahwa kebutuhan manusia itu tak terbatas kan begitu ya. Sejak kita SMP, tapi sumber daya itu terbatas gitu. Apa benar seperti itu ya?
kebutuhan manusia tak terbatas, ya, sedangkan sumber daya atau barang-barang ini terbatas. Ya. Nah inilah sebenarnya apa istilah menjadi base ya, mendasari teori politik ekonomi dunia begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah eksploitasi, ya. Eksplorasi alam, eksploitasi itu manusianya. Ya. Dan kalau kita jernih ya, ada satu buku Islam yang mengupas bahwasanya teori ini keliru, Pak. Harusnya sumber daya ini yang melimpah sebenarnya. Kebutuhan manusia itu terbatas, yang banyak itu adalah keinginan, ya, keinginan. Ya. Kebutuhan makan misalkan, ya sehari berapa gram nasi, begitu, ya, berapa gram beras, gitu. Tidak akan lebih ya. Ya. Kemudian sebulannya juga ya segitu. Ya. Tapi kalau dilihat panen dan sebagainya, ya berlimpah sebenarnya. Gitu. Belum berlimpahnya di Afrika, belum berlimpahnya di Vietnam, Thailand, India dan seterusnya. Keinginan itu yang banyak gitu. Misalkan habis makan misalkan, nah makan lagi, pengen makan lagi ya, pengen nyimpen misalkan ya, dikasih beras kemudian ada kelebihan beras enggak, nah ini ambil lagi udah dikasih tanah ya, 1 hektar minta 2 hektar dan seterusnya ya. Padahal dia kebutuhannya ya 1 hektar gitu. Dan seterusnya itu ya salah satu berkaitan dengan ekonomi. 3 lagi sosial budaya. Nah sosial budaya ini sebenarnya kalau saya bilang itu pertahanan terakhir umat Islam, yaitu keluarga sebenarnya. Pertahanan terakhir umat Islam. Karena apa? Dalam keluarga itu enak Pak untuk ibadah dan mewariskan Islam sebenarnya. Yang ini sebenarnya juga diacak-acak ya. Kalau sekarang ini kita lihat di pergaulan ya, komunitas, media massa ya, televisi, koran ya, belum lagi internet dan sebagainya. Bahkan aturan negara itu mengacak-acak aturan Islam yang paling privat ya, paling ya tadi keluarga itu. Jadi misalkan dalam keluarga itu sudah diwanti-wanti, nak kamu kalau kuliah jaga diri baik-baik gitu ya misalkan. Keluar peraturan Menteri Pendidikan yang bilang bukan peraturan pemerintah peraturan menteri itu bilang kamu kalau dikerasi ya, ada kekerasan seksual misalkan, kalau kamu tidak setuju laporkan gitu. Bunyi itu cuma gitu aja ya, intinya begitu. Kalau tidak setuju, tidak ada consent ya, istilahnya dalam bahasa Inggris dan bahasa, tidak ada izin ya dari kamu nak ya perempuan ini mahasiswi, maka laporkan, itu sebagai kekerasan seksual. Nah itu kan ada, kalau dibaliknya misalkan, lah kalau konsen, izin, ada izin laki-laki dan perempuan, terus ada izin dari perempuannya atau dari laki-lakinya, karena ada laki-laki yang diperkosa wanita juga ada Pak. Nah, yang terjadi adalah ya saman leven ya, kumpul kebo ya, tidak ada kekerasan seksual namanya, tapi yang terjadi malah ada perzinahan. Itu peraturan menteri, makanya banyak yang memprotes ya. Itu sosial budaya ya. Pertahanan dan keamanan, nah ini sebenarnya yang ngeri-ngeri sedap Pak. Bisa dirasakan tapi ditutup infonya ya, karena ya namanya berkaitan dengan rahasia negara mungkin ya. Jadi tidak seperti APBN yang dibuka terang-terangan di internet begitu ya. Ini angka-angkanya begitu kan. Nah kalau pertahanan keamanan ini memang seperti itu. Nah, padahal Hankam ini sebenarnya pengguna anggaran dan tergantung usernya ya. Jadi dia sebenarnya Hankam ini terimbas kuat oleh sistem lainnya, misalnya sistem politik ya. Tadi yang disebutkan KKB misalkan, KKB versus kasus kilometer 50 misalkan, jomplang akhirnya. Untuk KKB banyak pertimbangan politik. Wah, nanti kalau KKB itu kita serang, kita musnahkan, kita tangkepin, bagaimana nanti pendapat Amerika sama Australia sama Papua Nugini gitu. Tapi kalau yang di kilometer 50 6 orang mati, ada yang bilang wafat, syuhada, ya pokoknya intinya meninggal gitu. Nggak ada pertimbangan apa-apa dulu, udah begitu ya, pepet dan terjadilah itu gitu. Ya.
Untuk kasus-kasus seperti itu, untuk keamanan misalkan, keamanan kan berkaitan dengan kericuhan massa dan sebagainya. Kalau untuk tokoh-tokoh yang membuat keributan di tengah masyarakat, mengancam keamanan, ya, beberapa pihak tidak diamankan. Ya. Tapi untuk orang-orang yang lurus, ya katakanlah, ya, orang Islam yang lurus, ya, yang itu menyampaikan fakta, ya, yang terjadi di tengah masyarakat, ya. Dan masyarakat juga sebenarnya tidak bergejolak, ya memang faktanya seperti itu, malah diamankan. Ya. Itu ya, yang tadi bergejolak tidak diamankan, yang ini adem ayem saja malah diamankan. Jadi tergantung user Pak, tergantung pemakainya siapa tentang hankam ini. Kemudian kalau enggak ya enggak akan turun anggaran begitu. Kayak terorisme itu kan ada istilahnya anggaran ya untuk memberantas terorisme dari tahun 2001 ya, itu sebelumnya nggak ada begitu. Baik itu ya, jadi bisa dipengaruhi oleh politik atau ekonomi misalkan. Ekonomi berkaitan dengan keamanan bagaimana? Misalnya serbuan tenaga kerja Cina ya. Tenaga kerja Cina itu apakah orang nggak bisa ya secara kasat mata bahwa itu bukan tenaga kerja sebenarnya begitu. Rambut cepak, badan gempal, kerja kasar, ya, bukan hal yang teknik ya tinggi, ya, bisa masuk berbondong-bondong ke Indonesia, gitu. Itu. Kemudian terjadi kekacauan di daerah, misalkan, ya, kericuhan, ya. Kemudian dia melarikan, ada yang masuk kemudian bikin tambang sendiri, nambang, ya, dan seterusnya. Jadi intinya untuk keamanan seperti itu. Hukum, ya hukum akhirnya banyak yang mengkritik ya. Hukum ini berkaitan dengan memecahkan masalah pertikaian Pak sebenarnya. Pertikaian, misalnya hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan sebagainya. Nah, ini hampir ya, sama dengan politik dan ekonomi ya. Ya karena sekuler maka memisahkan antara aturan agama dengan negara. Yang terjadi adalah yang aturan Islam, hukum-hukum Islam hanya dipakai di keluarga. Biasanya berkaitan dengan NTCR, ya, nikah, talak, rujuk, cerai. Di luar itu ya pakai hukum-hukum asing, ya, hukum-hukum yang tidak Islami. Misalkan orang yang membunuh, jelas-jelas ada saksi, ada pengakuan, tapi hukumannya hanya hukuman penjara ya, atau hukuman seumur hidup ya. Padahal dalam Islam ya sudah orang itu akan bangkrut ya. Bangkrut di dunia maupun bangkrut di akhirat sebenarnya kalau hukuman diterapkan ya. Hukum kisos ya, atau hukum diat ya. Diat itu membayar sejumlah uang yang jumlahnya itu sangat besar sekali, yaitu 100 ekor unta itu kalau keluarga memaafkan si pembunuh ini ya. Itu kan bangkrut itu. Satu unta aja hampir sama dengan mobil ya. Maka kalau 100 ekor unta ya itulah yang terjadi. Baik Bapak sekalian, itu terakhir hukum. Mungkin ada yang ingin menambahkan Pak? Dari sini ada fakta-fakta yang ingin ditambahkan, monggo. Tentang Ipolek Sosbud Hankam Kum ini. Bapak ya masih ada waktu bagi kita sampai insya Allah 15 menit ya. Sampai Isya ada 9 menit ya Pak. 9. Ingin sampaikan tadi baik beberapa jamaah kita semuanya, khususnya ada jamaah keras untuk bertambah wawasan mungkin sudah ada, tapi untuk mengingatkan kembali sistem Islam. Nah, di sini saya ingin sharing bahwa kalau ditinjau dari tinggi anak sekarang itu tidak ngerti bahwa kekayaan alam kita itu luar biasa kalau ditinjau dari tinggi kita, yaitu tentang letaknya, posisinya, tentang apa itu jumlah penduduknya
Luas wilayah ini tergantung sumber daya alamnya, sangat luar biasa. Kalau saya kakek mundur, nanti saya 350 tahun diambil oleh penjajah, nggak ada habisnya. Sedangkan luasnya itu berapa negara kalau dari Eropa. Sedangkan sebelum Indonesia merdeka, yang sekarang dikatakan Nusantara, itu sudah makmur lebih. Jadi kita tidak pernah miskin seperti sekarang ini, banyak utangnya. Ini tantangan buat muslim dari sisi jumlah penduduk lagi, yang mana mayoritas Islam dulu diisi oleh kerajaan Islam dan zaman Khalifah Utsman. Ini yang juga ada di kekhalifahan, bahwa kekhalifahan itu kadang-kadang ditinggalkan oleh umat Islam, yang mana sebenarnya khalifah itu manusia ada makhluk Allah yang diberi tanggung jawab mengelola kehidupan di muka bumi. Di muka bumi itu apa ya? Ya istilahnya Al-Quran disebut khalifatul ardi. Ini Al-Quran tidak banyak berkata begitu. Konsekuensinya sebagai khalifah tugas utama manusia seharusnya adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian bagi semua makhluk alam semesta, yang disebutkan bahwa tugas Rasulullah itu mendapat mandat ila rahmatan lil alamin. Nabi-nabi yang dahulu yang kelompok-kelompoknya saja. Nah ini yang berlogis, tapi ditambah. Pak. Terus lagi sisi ekonomi, karena ini butuh waktu untuk berubah. Tadi sudah disinggung, Allah itu mencukupi kebutuhannya. Itu jadi jamin tentang hidupnya sampai hayatnya, untuk sampai tidak di akhirat. Kan luar biasa. Nah ini ya, di sini aplikasi ini sehingga berusaha selama pandemi ini untuk para jamaah aplikasi itu menambah suatu keimanan yang mana pengajian yang kita datangkan ke sini yang sifatnya kajian dan ceramah, yang itu ada kajian tidak kalah pentingnya, karena itu para pakar-pakar yang punya track record atau kapasitasnya mendalam Al-Qurannya luar biasa. Ini kami siapkan, kita harapkan supaya jamaah al-ikhlas ini ya betul-betul ini kuat. Itu yang saya Nah, ekonomi ini saya soroti, ini kebalik. Kita mengikuti ekonomi secara kecil, yaitu apa saya mencari keuntungan sebesar-besarnya, kontradiksi dengan Islam. Kalau Islam itu adalah profit sharing, supaya menjaga kerugian sedikit mungkin, tidak sama untuk menjadi besar sebesarnya, bukan untuk menambah dengan makanya bisa sama bukan saya. Nah, kata kelola ini yang harus diperhatikan menurut saya, yaitu Al-Quran itu sebenarnya sudah saja trigratra sama stagratra tadi, Pancagatra, Karena yang merumuskan Pancasila itu sumbernya dari Al-Quran. Artinya secara internasional itu diakui bahwa Pancasila itu orang asing itu mengakui bahwa ternyata sumbernya dari pemikiran manusia seluruh dunia. Berarti karena Al-Quran itu kan jalinas ditambah dari saya, sehingga apa itu agak singkat lagi Pak, mungkin agak dipersingkat. Nanti dijelaskan bagaimana salah satu tadi untuk kita sendiri dan kita memakmurkan masjid tadi dalam arti
batin maupun lahir. Itu saja yang kita saya dalam konteks bagaimana astaghfirullah dan trigger yang melingkup kecil di masjid lingkungan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat panjang uraiannya, Pak. Dan saya setuju bahwasanya memang untuk anak sekarang memang nggak tahu kalau pembahasan Trigatra ya, atau Pancagatra pun ya tidak tahu. Makanya memang harus ada transfer ya kayak tadi ya, transfer budaya sebenarnya. Memang sekarang susah kalau di sekolah, tapi di keluarga mungkin kita bisa masukkan nilai-nilai Islam itu dan sebagainya. Betul tadi khalifah itu memang untuk mewujudkan kemakmuran bagi untuk semesta sebenarnya, tidak untuk orang Islam saja ya. Kalau zaman dulu ya Rasul SAW ketika melebarkan kekuasaan Islam bersama para sahabat itu, daerah-daerah yang didatangi itu seperti Palestina itu menyerahkan kunci gerbang kota Palestina yang saat itu dikuasai oleh pastor ya, para pendeta itu kepada Umar bin Khattab ya. Jadi karena melihat bahwasanya orang Islam itu kalau datang di suatu wilayah itu tidak menjajah ya, tidak mengobrak-abrik ya, budaya setempat atau kemudian memisahkan kekeluargaan mereka, tapi justru mempererat ya, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran ya, distribusi ya. Nah tadi saya belum sempat ungkap bahwasanya akhirnya masalah ekonomi terbesar kita sebenarnya bukan tadi ya, karena ketiadaan sumber daya itu tadi ya, tapi sebenarnya karena distribusi barang yang tidak merata gitu. Makanya dalam Islam itu sering ya ada sodako ya, ada zakat ya, kemudian ada wakaf, ada hibah, itu digalakkan ya. Karena tahu bahwasanya harta itu sebenarnya ada, sumber daya itu ada, tanah itu ada, cuma yang punya itu lagi begitu ya. Makanya dalam Islam itu kalau tanah lahan pertanian ya, dalam satu hadis kalau tidak ditanami oleh si pemiliknya selama 3 tahun, maka itu berhak diambil oleh negara ya, dan diserahkan kepada orang yang bisa menghidupkan tanah itu gitu. Jadi itu ya, dalam Islam. Jadi memang ekonomi dalam Islam itu memang untuk mewujudkan ya, khalifah untuk mewujudkan kemakmuran untuk semesta ya. Nah bagaimana untuk kita secara lahir maupun batin ya dari pembahasan Trigatra dan Pancagatra ini ya, memang kalau sekarang mengharapkan dari pendidikan formal dan mungkin media-media utama ya, mainstream istilahnya untuk membahas ini ya, mengungkap ya, menyadarkan umat, kayaknya jauh panggang dari api ya. Tapi kalau kita ya yang ngaji seperti ini, yang dari masjid ke masjid didatangi ya, kemudian menyampaikan seperti ini lagi ya, bahwasanya ayo bentuk ya pribadi yang soleh soleha, keluarga yang juga soleh soleha misalkan ya, dengan cara menjelaskan hukum-hukum Islam ya, dan berpegang teguh hanya pada hukum Islam ya, jangan yang lain misalkan. Nah ini insya Allah akan menyebar gitu ya, dan akhirnya bisa ngacak-ngacak yang atas Pak ya. Media-media mainstream itu nanti akan mengikuti orang-orang Islam yang lurus ya. Saya kira itu ya untuk dan maka ya sebelum kita tutup pada malam hari ini, itu akan menjadi saya sampaikan bahwa memang itulah PR umat Islam ya, yaitu menegakkan kembali aturan kita, sistem yang Islami begitu ya, yang tidak tercampur aduk dengan sistem-sistem yang sekuler ya, dan akhirnya nanti peradaban Islam yang agung akan terwujud. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan tadi pertanyaannya Pak. Kita tutup pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.